Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimakumullah, alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami akan lanjutkan terkait dengan mengenal Allah yang sudah kami sampaikan beberapa hari yang lalu. Terkait dengan peristiwa gerhana, itu sebenarnya Allah menunjukkan kekuasaannya. Kalau kita sudah mengetahui kekuasaan Allah, harapannya apa? Mantapnya keimanan kita, sekaligus tidak mensekutukan. Itu yang diharapkan. Ini bisa kita ambil bagaimana kejadian alam, kejadian bumi, kejadian langit bisa kita kenal di dalam Quran surat Fussilat. Ini hanya menambah aja. Di dalam surat Fussilat disebutkan, surat Fussilat itu surat nomor 41 ayatnya 9. Kul dawuh sira Muhammad, Nabi kita Muhammad niku diutus ngucap lan sinten ngene kita kabeh, secara khususnya, secara umumnya untuk manusia. Kul dawuh sira Muhammad, a'innakum ana to sak temeni sira kabeh iku la takfuruna yakti kufur billazi khalaqal ardh, lawan zat kang dadekno bumi. Ini sebuah pertanyaan, apakah kamu kufur kepada zat yang menjadikan bumi? Nah, ini sebuah pertanyaan ini. Oh, mesti dituduhno kehebatannya Allah seperti itu, menciptakan alam dan sebagainya. Kok kufur gitu? Fi yaumaini. Fi yaumaini itu 2 hari sebenarnya dalam bahasanya, tapi pada waktu itu kan belum juga ada hari. Maka diartikan 2 masa. Jadi membuat bumi ini 2 masa. Wataja'aluna lahu andada. Kamu menjadikan lahu marang Allah itu andadan sekutu. Nah, sudah ditunjukkan Allah itu menjadikan bumi itu seperti itu, dua masa. Kok kamu menjadikan kepada Allah itu sekutu? Kok mensekutukan Allah gitu? Karena perbuatan mensekutukan Allah itu perbuatan yang paling dibenci, termasuk dosa besar. Para nabi dari Adam sampai Nabi kita Muhammad itu yang diajarkan yaitu tauhid itu, jangan mensekutukan Allah. Kalau syariat bisa berubah sesuai dengan kondisi manusia. Makanya dalam syariat Nabi Adam itu orang nikah dengan saudara kandungnya. Logikanya memang tidak ada orang. Nah, kalau sekarang berubah, tapi ajarannya tetap tauhid. Sekarang kalau nikah dengan saudara kandungnya dosa kan gitu. Jadi zalika kang kaya mengkono iku sing gak oleh disebutno namane iku wau Rabbul Alamin, pangerane saalam, alam semesta. Itu ayat pertama. Nanti menunjukkan, ayat pertama ini menunjukkan kepada kita supaya kita mengenal Allah. Allah itu tidak boleh disekutukan.
Ajeng ayat berikutnya wa ja'alalan wis dadekno fiha ing dalam bumi mau rawasiya. Rawasiya niku pira-pira gunung, dari beberapa gunung yang kokoh min fauqiha di atas bumi nih. Jadi bumi itu dikasih gunung untuk apa sih? Ternyata keseimbangan. Itu pasak. Nanti berenjol. Jadi bumi itu gak apa ya, goyang gitu nih kira-kira. Ini dikasih gunung-gunung itu supaya jejak gitu. Nanti wajalah indadekno sapa Allah via ing dalam bumi mau rawasya pira-pira gunung sing kokoh mim fauqiha saking sak dhuwure bumi wae. Jadi bumi dikasih seperti itu. Wa taraka wa baraka fiha lan menehi barokah. Fiha ing daleme wa qaddara fiha lan menetapkan fiha lan netepno mentakdirkan akwa kelihatan akwa taha itu kadar makanan. Jadi sudah disetel makanan-makanan di bumi ini sudah disetel oleh Allah, bahkan air itu sudah disetel. Karena kadang-kadang kita itu kalau kena hujan terus ngeremeng, hujan terus ya. Padahal itu sudah disetel oleh Allah. Soalnya air itu supaya nerlesep nang bumi, karena bumi nyimpen air itu kita bisa mengambil. Apakah lewat pompa, lewat apa itu ada stok. Umpama tidak ada air ya susah juga. Jadi semua sudah dipersiapkan oleh Allah. Makanan-makanan yang termasuk rezekinya itu wis nek benar rezeki entek berarti mati kan itu. Nah, menetapkan rezeki itu tadi di dalam arbaati ayam, 4 masa. Ini nyeritain aja kejadian bumi alam ini seperti itu. Dijadikan dalam 4 masa sawaan minangka jawaban lisailin keduwe wong sing padha takon. Ya, takon perkara Allah iku jawab. Nah, ini menambah keyakinan kita terkait dengan af'alnya Allah, perbuatan Allah mengatur alam ini sehingga muncul gerhana bulan, gerhana matahari itu kan peristiwa alam aja karena perputaran bulan, bumi, dan matahari. Tsumma stawa ila samaa'i wa hiya dukhan. Banjur menuju nanggone langit. Wahia lan langit itu dulu dukhan, asap. Nah ini diceritakan dalam Quran itu langit itu asalnya dukhan, asap. Lah ini ilmu pengetahuan cocok. Saya pernah mendengar membaca itu bagaimana kejadian alam itu adalah sebuah ledakan yang sangat dahsyat lalu menjadi planet-planet. Nah planet-planet itu ya ada planet satu galaksi ada mataharinya. Di situ planetnya banyak. Galaksi yang lain juga ada. Jadi alam ini isinya galaksi. Nah mataharinya kalau kita lihat dari bawah ini seperti bintang. Jadi alam itu sangat luas sekali seperti itu. Lalu dia menuju penciptaan langit, berarti langit itu asalnya dari Tuhan, dan ilmu pengetahuan menjelaskan seperti itu. Sama. Jadi informasi Quran dengan ilmu pengetahuan ini sama. Bahkan seorang profesor doktor bernama Maurice Bucaille itu masuk Islam gara-gara Quran ini cocok dengan ilmu pengetahuan. Dia kebetulan menyelidiki tentang kejadian manusia itu cocok dengan ilmu kedokteran. Logikanya begini. Quran benar. Informasi Quran benar. Karena Nabi Muhammad itu orang ummi. Tidak mungkin bisa bicara seperti itu. Nah, selama ini orang-orang barat itu menganggap bahwa Quran atau Islam itu buatan Muhammad. Tidak mungkin, Muhammad itu seorang yang ummi. Kalau dia dokter atau doktor, oh, biasa. Loh ini kok bisa bicara seperti itu? Kejadian langit juga sama. Tidak mungkin ini buatan Muhammad. Lalu dia simpulkan bahwa ini pasti wahyu. Dan sedikit ternyata Quran itu begitu turun ayat langsung ditulis dan diapalkan.
Beda dengan Injil. Kalau Injil itu penulisannya sudah ratusan tahun sesudah Nabi Isa wafat. Dan itu diselidiki, ternyata satu permasalahan dalam beberapa Injil itu ternyata beda-beda. Sehingga timbul keraguannya terhadap Injil itu. Maka dia meyakini bahwa Quran adalah benar, wahyu Allah SWT. Sehingga dia nyatakan dia harus masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kaitannya informasi Quran dengan ilmu pengetahuan. Kemudian Allah berfirman, faqala mongko ngucap laha marang langit walil ardilan marang bumi. Jadi setelah Allah ciptakan langit dan bumi itu lalu Allah dawuh apa ini? Aktia teko sira loro, berarti perkara langit dan bumi disuruh datang tauan au karhan. Tauan itu tak tahu itu ya. Dengan sukarela, karhan atau terpaksa. Jadi langit dan bumi tadi diperintahkan datang kepada Allah, manut kepada Allah, baik dalam keadaan suka ataupun terpaksa. Makanya nek salat jenenge salat tatawu itu kan salat sukarela. Karhan karena terpaksa, karena benci, dari kata karoha. Ini kolata ngucap lurune mau ya langit lan bumi. Atina kulo nekani toiin dalam keadaan patuh. Jadi bumi itu patuh berputarnya. Beda dengan kita ya, diperintah ya kadang molor, kadang bumi patuh. Mumet terus nggih mumet. Sakmene kali. Nah itu sekarang sudah bisa ditangkap oleh manusia. Oh putarane bumi sakmene, putarane bulan sakmene. Nanti akan terjadi gerhana, ngerti wong. Karena sudah mengetahui hitungannya begitu. Nah ini informasi Quran yang perlu kita untuk memantapkan begitu. Faqadahunna sab'a samawati fi yaumaini. Ya. Allah menjadikannya 7 langit fi yaumaini ing dalem rong mangsa. Langit itu luas sekali, luar biasa. Langit 7. Satu langit itu kalau mau menempuh dari dunia, dari bumi ini ke langit pertama itu jutaan tahun. Dengan kecepatan paling tinggi sekarang ini adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu hampir 300 km, 300.000 ini per detik. Kalau per menit berarti dikalikan 60 lagi. Kalau kepingin tahu per jam dikalikan 60 lagi. Itu ketemu 1.080.000.000 kilometer per jam kecepatannya. Itu ditempuh harus berjuta-juta tahun. Bayangkan Nabi Muhammad itu nembus 7 langit ke Sidratul Muntaha itu dalam waktu tidak sampai semalam. Sekitar berapa? Sekitar 6 sampai 8 jam ini. Berarti sakti gitu. Rasulullah itu sakti. Buktinya gini kok. Nah kesaktian ini juga terjadi juga pada zamannya Nabi Sulaiman. Sulaiman itu ngutus para penggawanya itu jin dan manusia. Pembesar sapa sing iso njogo singgasane Ratu Bilqis. Ngacung Ifrit, jin Ifrit iki. Kula sanggup sadare panjenengan ngadeg teko lungguh wis teko. Lha nanti nantang maneh. Saya sanggup. Ini menungso nih. Basa menungso yang ahli kitab, ngerti kitab. Saya sanggup mendatangkan singgasanya Ratu Bilqis sebelum panjenengan kedip montoni. Luar biasa. Terbukti. Jadi kesaktian itu sebenarnya ada. Kalau Allah menghendaki. Lah, kesaktian ini kalau di dalam ilmu yang Isra Mi'raj itu karena Rasulullah itu naik sesuatu yang disebut sebagai apa? Sebagai wasilah.
Nah, wasilah itu bukan manusia, wasilah itu penghubung. Kalau saya tadi ke sini bawa sepeda motor, berarti wasilah saya di sepeda motor. Nah, Rasulullah itu wasilah. Makanya disebutkan dalam Quran itu subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna kaulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Asro itu memperjalankan, beda dengan saro. Saro itu berjalan. Kalau asro memperjalankan bi abdihi terhadap hambanya. Kalau abdi itu berarti jasad dan ruh. Di Rasulullah itu diperjalankan jasad sa'ruwi. Nah, naik itu tadi. Naik wasilah itu tadi. Dalam bahasa hadis disebut buruk. Buruk itu adalah kecepatan. Bukan nama jenenge kilat. Ada kendaraan laksana kilat kecepatan. Maka dia bisa menembus. Nah, cahaya Allah ini berasal dari Allah. Kalau berasal dari Allah maka bisa sampai kepada Allah. Logika ilmiahnya kalau matahari itu bersinar, mengeluarkan sinar sampai kepada kita sekarang. Siapa yang mendekat matahari pasti fana, hancur. Tapi ada satu yang tidak fana, yaitu sinarnya sendiri. Logikanya karena sinarnya terbitnya dari matahari itu sendiri. Berarti zat yang sama bisa ketemu dengan zat yang sama. Gas kita isi dalam balon, pelembukan kita isi, taleni, kita culno. Nggak mungkin ke bawah, dia mesti lari ke atas. Sampai di mana berhentinya? Nah, berhentinya ini sampai pada udara yang ada di dalam balon itu akan sama dengan udara yang ada di luar balon. Artinya zat yang sama baru berhenti. Jadi disimpulkan zat yang sama akan bisa ketemu dengan zat yang sama. Nah, Rasulullah itu tadi naiknya adalah naik wasilah itu tadi, itu dari nurullah, dari zatnya Allah. Maka zatnya Allah itu bisa sampai kepada Allah. Makanya logikanya begitu. Kenapa beliau sampai bisa itu? Karena dia tidak berjalan sendiri tapi diperjalankan. Oke, nanti nih. Kemudian kita lanjutkan dari situ. Wa auhalan mene wahyu fi kulli samain amroha, di dalam tiap-tiap langit urusannya. Tadi tiap langit 7 langit tadi ada urusannya sendiri. Saya pernah baca itu di dalam orang yang mati. Orang yang mati itu nanti rohnya dibawa kepada Allah. Melewati pintu-pintu langit itu dibukakan. Kalau wong wapi lho kok wangi iki, mayit sapa iki? Ya pokoknya gak tepat buatek. Itu sampai kepada Allah lalu disuruh kembalikan lagi ke kuburannya itu. Nah, di kuburan itu akhirnya urip. Terus ketika yang ngubur tadi pulang didengar tapak sikile didengar. Itu ada keterangan. Maka kalau orang itu mati kemudian dikasih bocoran soal, ngono ditakoni sapa pangeranu, jawaban Allah Rabbi. Itu jenenge bocoran soal. Durung urip iki. Karena durung di nomane. Umpama urip, umpama sing dikai pelajaran, dikai bocoran soal tadi adalah orang-orang kafir, enggak bisa. Itu. Tapi orang beriman dimudahkan. Nah, itu ceritanya seperti tadi. Semua urusan langit itu sudah diserahkan tiap-tiap langit sendiri-sendiri. Wa zayyana lan menghiasi as-samawati dunya, marang langit-langit sing cidek dengan dunia itu bimasobiha kelawan piro-piro bintang wa hifdzon untuk memelihara. Zalika kang kono iku takdirul azizil alim, yaiku takdir azizil alim, zat kang mau perkasa lagi maha mengetahui. Nah, ini salah satu mengenal Allah itu seperti itu, tapi masih banyak sekali. Jadi kami sudah hampir 20 menit.
Jadi saya kira itu aja sebagai tambahan masukan terkait dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Harapannya Allah itu supaya kita lebih tunduk, lebih mantap keimanan kita dan tidak mensekutukan Allah. Itu yang paling penting. Maka dalam Muhammadiyah itu sering menggunakan namanya pembahasan penyakit TBC, takhayul bid'ah dan khurafat. Ini mengandung daripada jangan syirik dan jangan bid'ah. Itu yang diharapkan di Muhammadiyah. Jadi banyak orang berprinsip seperti ini. LDI juga begitu prinsipnya, sama. Salafi sama, tapi pandangannya beda. Nah, sebenarnya satu kepingin membedakan ya, gimana sih perbedaannya itu. Ini juga penting bagi kita itu. Kadang-kadang orang-orang itu ngomong, wong iku sing salah apa sih, udah gak ngerti. Tapi kadang-kadang ngelokno kafir, angel. Muhammadiyah itu delokno kafir. NU delokno kafir padha. Nah ini sebenarnya perlu ilmu-ilmu kita untuk memahami pemahaman agama itu supaya kita paham, tidak bingung gitu. Saya kira itu aja untuk disambung lain kali. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.